Halo hai semuanya, apa kabar? Ada saya lagi, sahabat kamu, teman kamu, Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Kalau kamu sering mendengarkan Pagar Kehidupan, pasti kamu sudah banyak berubah dalam hidupnya ya. Dan banyak juga di antara kamu semua yang saya harap sudah mengalami keajaiban dalam hidup, bahkan berubah hidupnya dari yang sebelumnya jelek menjadi perlahan menuju sebuah kebaikan. Amin. Nah, cuman saya mau tanya dulu deh sama kamu. Pernah nggak sih kamu sekali aja gitu dalam hati kamu bertanya sebuah pertanyaan begini? Kira-kira apa ya yang mendasari seorang Aryan Surya ini ingin membuat pagar kehidupan? Apakah kamu penasaran teman-teman, apa sih yang membuat saya kok mau gitu berbagi di pagar kehidupan, landasan apa yang kira-kira membuat saya mau membuat pagar kehidupan untuk kamu semua? Nah, kalau memang itu menjadi pertanyaan kamu atau pernah kamu bertanya sehingga kamu penasaran, izinkan saya kali ini bercerita kepada kamu sekaligus memberikan inspirasi dari bagaimana sih landasan saya bisa membuat pagar kehidupan untuk kamu semua. Jadi sebenarnya ceritanya berawal dari keprihatinan saya teman-teman terhadap segala sesuatu yang ada di sekitar saya. Nah sekarang saya minta tolong kamu lihat layar kamu deh. Kalau biasanya kamu mendengarkan suara saya sambil tidak memandang layar, sekarang saya minta tolong kamu pandang layar kamu, lihat video saya baik-baik. Teman-teman, kamu penasaran gak sih kenapa sih kok di sekitar kita semakin banyak ya ada hal-hal aneh yang membuat manusia-manusia tuh kayaknya khususnya di Indonesia ya semakin berperilaku melampaui batas. Bukan hanya saat ini, dulu ketika saya memikirkan untuk membuat pagar kehidupan pun kondisi di sekitar saya kurang lebih hampir sama seperti sekarang, di mana banyak orang-orang yang mohon maaf berperilaku bodoh dan tidak mau berperilaku cerdas. Nah kira-kira apa sih mas bro yang membuat banyaknya manusia di sekitar kita nih, di sekitar saya menjadi aneh-aneh gitu? Sekarang kamu pandangin layar kamu. Nah teman-teman, dalam hidup ini ada satu hal yang menjadi pemicu konflik paling besar. Apa itu mas bro? Satu hal pemicu konflik yang paling sering terjadi dan paling besar. Pemicu konflik yang paling besar di antara kita adalah perbedaan jurang antara si kaya dan si miskin. Betul, perbedaan jurang antara si kaya dan si miskin ini, kalau semakin lebar, itulah menjadi cikal bakal terjadinya konflik. Coba sekarang kamu pikir, negara mana yang katanya paling aman? Menurut Wikipedia, negara yang paling aman adalah Jepang. Setelah saya telusuri, yang membuat Jepang menjadi aman, ternyata perbedaan jurang antara si kaya dan si miskin di Jepang itu sangat amat kecil. Sementara kalau kita lihat negara yang paling hancur, mohon maaf tidak pernah damai, kita tanya, di mana itu? Rata-rata orang akan menjawab di Afrika, padahal salah. Negara yang tingkat pembunuhannya paling tinggi adalah di Honduras. Kenapa di Honduras angka tingkat pembunuhannya paling tinggi? Karena jurang antara si kaya dan si miskinnya terlalu jauh. Nah oke mas bro, gue ngerti. Tapi apa hubungannya ini semua dengan alasan kenapa lu membuat pagar kehidupan? Apa hubungannya? Oh jelas ada hubungannya. Begini teman-teman, di Indonesia, perbedaan jurang antara si kaya dan si miskin itu semakin lama harus kita akui semakin lebar. Kalau menurut hukum keamanan negara, perbedaan antara jurang si kaya dan si miskin yang semakin lebar ini bisa memicu konflik antara si kaya dan si miskin. Nah, tapi kita beruntung. Karena apa? Di negara kita, si kaya dan si miskinnya ini, walaupun jurangnya lebar, kamu bisa lihat di layar kamu ada penyelamatnya yang membuat negara ini tidak terlalu sering konflik. Penyelamatnya apa mas bro? Betul, penyelamatnya adalah agama. Agama inilah yang bisa membungkam orang-orang yang mohon maaf kurang kaya atau belum kaya itu menjadi tidak mau menimbulkan konflik. Nah celakanya, perlu kamu tahu teman-teman, kalau namanya kaya dan miskin, mereka itu punya sahabat. Sahabat dari kekayaan adalah pilihan. Kamu bisa milih dengan bebas kamu mau jadi apa dan bagaimana ketika kamu punya banyak uang, termasuk memilih pendidikan. Dan kemiskinan pun punya sahabat karib. Apa teman-teman sahabat karib dari kemiskinan? Betul, sahabat karib dari kemiskinan adalah kebodohan. Kalau kita berbicara tentang kemiskinan, kemiskinan itu sangat erat kaitannya dengan kebodohan. Dan celakanya, ini yang terjadi pada negara kita. Negara kita lebih didominasi oleh orang-orang miskin, dan di negara kita pun terlalu banyak orang yang mohon maaf, karena mereka miskin selalu dekat dengan kebodohan.
Kalau saya bicara kebodohan teman-teman, saya tidak mengatakan bahwa orang bodoh itu adalah orang-orang yang tidak pernah sekolah. Bukan. Orang yang bodoh maksud saya di sini adalah orang yang mereka tahu bahwa itu salah, tapi mereka tetap melakukannya tanpa alasan yang jelas. Itu definisi kebodohan menurut saya. Nah sekarang saya tanya lagi sama kamu. Kamu sekarang bingung gak sih teman-teman? Kenapa kok di sekitar kita ya makin banyak aliran-aliran agama yang mohon maaf nih cenderung radikal dan fanatis. Kalau kemarin kita lihat ditemukan bom di daerah Bekasi, bomnya katanya mau diledakin di Istana Negara. Kemudian kita lihat juga di TV ada yang namanya ISIS, kelompok radikal Islam yang mereka mengatakan bahwa ajarannya pun adalah ajaran sesuai agama, walaupun kenyataannya tidak. Dan banyak lagi kelompok-kelompok radikal, terutama di Indonesia yang mulai bermunculan. Kamu penasaran gak sih teman-teman, kira-kira apa yang menyebabkan mereka muncul? Jawabannya adalah sama. Yang menyebabkan radikalisme dan fanatisme itu muncul adalah ketika orang dengan kebodohannya memandang agama tadi. Kamu lihat di layar, saya mengatakan bahwa agama itu menjadi penyelamat antara si kaya dan si miskin. Agama itu juga yang menjadi penyelamat supaya bangsa itu terbebas dari yang namanya konflik. Tapi sayangnya, karena kemiskinan di negara kita lebih dominan, karena itu pula lah kebodohan di negara kita pun semakin banyak. Nah celakanya lagi teman-teman, kebodohan itu kalau dipakai di dalam memandang agama akan cenderung menjadi fanatik dan radikalisme. Saya selalu bilang gini sama teman-teman saya, bro, lebih bahaya sebuah hal yang disebut dengan kebodohan dibandingkan penyakit. Loh, kenapa? Kalau orang pinter, dia tahu sakitnya apa, dia bisa mengobati diri sendiri karena dia punya ilmu. Tapi kalau orang bodoh, dia tidak berilmu, dia ketika sakit, dia tidak tahu harus ngapain, bahkan bisa cenderung penyakitnya lebih parah. Dan itu yang terjadi pada negara kita. Kemiskinan ini adalah cikal bakal dari kebodohan. Dan kebodohan ini pula lah yang menjadi cikal bakal menjadi kemiskinan. Kemiskinan dan kebodohan ini adalah sahabat karib. Mereka saling berkaitan dan saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Celakanya lagi, kalau kebodohan dipakai untuk memandang agama, agama itu akan menjadi agama yang salah tidak sebagaimana mestinya. Orang-orang yang menjadi radikal dan fanatisme ini sebenarnya adalah korban. Mereka bukan tersangka, mereka adalah korban. Korban dari kemiskinan dan kebodohan yang ada dalam hidup mereka. Nah sekarang saya tanya sama kamu, yang membuat ISIS itu menjadi muncul di muka bumi itu apa? Betul, kemiskinan dan kebodohan juga. ISIS itu teman-teman bukan muncul dari negara yang kaya. ISIS itu bukan muncul dari Saudi Arabia ataupun Abu Dhabi, bukan. ISIS muncul dari mana? Betul, Irak dan Suriah. Sebuah negara yang sedang konflik, sebuah negara yang sedang miskin dan dilanda kebodohan. Nah, seperti yang saya bilang tadi di depan, kalau di situ ada kebodohan, cara pandang kebodohan terhadap agama itu akan membuat orang menjadi radikal dan fanatik terhadap agamanya sendiri. Intinya, kebodohan itu yang bisa membuat kamu menjadi gampang disetir ke kiri dan ke kanan oleh orang-orang yang mau mencuci otak kamu. Itulah bahaya dari kebodohan. Nah terus mas bro, apa sih hubungannya ini semua dengan pagar kehidupan? Gini teman-teman, tadi saya bilang di depan bahwa yang namanya kemiskinan itu adalah sahabat baik dengan yang namanya kebodohan. Kebodohan itu sendiri pun adalah sahabat baik dari kemiskinan. Artinya begini, orang menjadi bodoh karena mereka punya pilihan yang sedikit untuk mencari pendidikan. Karena mereka mohon maaf miskin. Dan celakanya lagi, kebodohan itu pula lah yang mengakibatkan orang menjadi miskin. Jadi kebodohan dan kemiskinan ini seperti sebuah rantai yang saling berkaitan dan tidak bisa putus. Nah, tugas saya di pagar kehidupan adalah memutus rantai ini. Karena begini teman-teman, apa yang ada di sekitar kita ini tidak akan bisa membaik kalau kita tidak berusaha untuk masuk ke dalam golongan tersebut dan memutus kebodohan di antara mereka. Nah, caranya kita memutus kebodohan di antara mereka ini salah satunya adalah melalui pembagian ilmu yang kita miliki walaupun hanya sedikit.
Saya selalu berkata begini, bagilah apa yang kamu tahu walaupun itu hanya sedikit. Karena ketika kamu membagi sesuatu hal kepada sesama kamu walaupun itu sedikit, itu akan bisa memecahkan kebodohan di antara mereka. Dan kalau kebodohan di antara mereka itu putus, mereka pun akan bisa lepas dari kemiskinan. Itu rahasianya. Nah, alhamdulillahnya, puji Tuhannya sekarang kita berada dalam sebuah keadaan dunia digital, di mana kita bisa berinternet dengan menggunakan apapun dengan cara yang lebih mudah dibandingkan 20 tahun lalu. Nah, oleh karena itu saya berpikir, kayaknya saya perlu membuat sebuah channel di YouTube atau membuat sebuah hal yang bisa saya bagikan kepada orang-orang di luar sana supaya bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang lebih cerdas dibandingkan sebelumnya. Nah, sekarang saya tanya sama kamu ngerasa nggak sih ketika kamu mempraktekkan satu saja, apa yang saya katakan di pagar kehidupan, hidup kamu perlahan berubah? Nah, kamu penasaran nggak sih kok kenapa hidup gue bisa berubah ya? Betul, jawabannya adalah ketika kamu mematahkan kebodohan yang ada dalam hidup kamu pasti berubah. Nah, sekarang saya minta tolong kamu melakukan apa yang saya lakukan. Mulai saat ini, coba dong, apapun yang kamu miliki walaupun hanya sedikit dalam bentuk ilmu, bagikan itu kepada sesama. Bisa melalui pembuatan blog di komputer, bisa melalui video seperti saya, atau mungkin berbagilah kepada sahabat-sahabat di sekitar kamu menggunakan pergaulan. Apapun yang bisa kamu lakukan untuk merubah sesama kamu, lakukanlah, walaupun itu hanya sedikit. Dan itu yang saya lakukan di pagar kehidupan. Saya ingin secara perlahan tapi pasti, kebodohan yang ada di bangsa Indonesia ini perlahan tapi pasti bisa hilang. Karena dengan kebodohan yang hilang ini, kemiskinan di negara kita pun bisa hilang, teman-teman. Percaya atau enggak, itu fakta. Nah, sekarang prakteknya buat kamu adalah begini. Kalau kamu memang benar-benar sahabat pagar kehidupan, saya minta tolong sama kamu, mulai detik ini jadilah orang yang pandai berbagi tanpa memandang siapa mereka. Kamu tidak usah memandang apa suku mereka. Kamu tidak usah memandang apa agama mereka. Kamu tidak usah memandang apa ras mereka, apa golongan mereka. Berbagilah kepada mereka dengan apa yang bisa kamu bagi, apapun bentuknya. Kamu punya ilmu, berbagilah ilmu kepada mereka. Kamu punya uang, berbagilah uang kepada mereka. Kamu punya harta, punya apapun yang bisa kamu bagi, bagilah kepada mereka. Karena percaya atau enggak, satu orang berbagi saja bisa menyelamatkan satu generasi. Sekali lagi, satu orang berbagi bisa menyelamatkan satu generasi. Contohnya saya, apa yang saya bagikan di pagar kehidupan ini sejak dulu sampai sekarang, percaya atau enggak, ini bisa loh menyelamatkan satu generasi. Kalau ada generasi yang mau mendengarkan apa kata saya dan mereka mau praktek, dia berubah hidupnya. Nah, sekarang saya minta tolong, kamu tolong tiru saya. Apa yang bisa kamu bagikan, bagikanlah kepada siapapun, walaupun itu kecil, walaupun itu sebesar biji zarah. Ya, karena dari apa yang kamu bagikan, itu akan menolong orang lain, dan pasti akan diganti oleh Tuhan dengan penggantian yang jauh lebih besar dan jauh lebih baik. Oleh karena itu teman-teman, yuk berbagi, jadikan pagar kehidupan ini menjadi inspirasi buat kamu untuk saling berbagi, dan jangan lupakan berbagilah kepada sesama atas dasar cinta kasih Tuhan kepada kamu. Ingat, saya selalu mengatakan, tidak peduli apa keyakinan kamu, Tuhan itu adalah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jangan jadikan pemikiran kamu menjadi pemikiran yang paling benar, tapi jadikanlah pemikiran Tuhan menjadi landasan kamu di dalam berbuat baik. Apa itu landasan pemikiran Tuhan? Betul, kasih dan sayang. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sifat Tuhan yang paling dasar. Saya Aryan Surya, sahabat kamu dari pagar kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.